Kayaknya kita harus segera mandi deh. Soalnya tadi ada penumpang putih hitam ngikut di motornya Ani. Halo Sobat Penki, kita jumpa lagi ya. Kenalin, cewek baju kuning ini namanya Dian. Asalnya dari Magelang, Jawa Tengah. Umurnya saat ini 30 tahun. Statusnya sudah menikah dan punya satu putra. Dian ini adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Punya kakak perempuan dan adik laki-laki. Untuk kesibukannya saat ini adalah sebagai ibu rumah tangga. Dian pernah punya kisah horor bersama 2 temannya di tahun 2016. Sebut saja Ana dan Ani. Mereka bertiga bertetangga dan seumuran. Biar tidak penasaran, mari kita menuju ceritanya. Sore itu di tahun 2016, Dian dan 2 temannya berencana pergi nongkrong bareng, sekedar melepas penat. Karena ketiganya sedang libur kuliah. Dian menyarankan ke temannya untuk main di sawah yang tak jauh dari desanya. Dengan alasan supaya irit dan tidak boros. Ana dan Ani pun menyetujuinya. Akhirnya mereka berangkat dengan Ana yang dibonceng Dian. Dan Ani naik motor sendiri. Jadinya nongkrong di mana kita sore ini? Teman-temanku tercinta, kalau bisa tempatnya enak dan ngirit. Mending ke sawah desa Sukamaju aja. Di sana pemandangannya bagus, udaranya sejuk. Kita ke sana pakai 2 motor ya. Dan aku boncengan sama kamu aja. Jarak rumah mereka dengan pesawahan yang dituju sekitar 10 menit. Sore itu tampak cerah. Dian dan 2 temannya tidak lupa foto selfie bersama untuk mengabadikan momen dengan pemandangan yang memanjakan mata. Dan dilanjut ngegosip bersama di sebuah gubuk sampai tak terasa waktu mendekati maghrib. Hi, inget nggak? Dulu waktu SMP Budi pernah nembak aku pakai permen lollipop. Jelas aku tolak lah. Ya inget lah, masih ingusan kok gaya banget mau pacaran. Emang rada-rada si Budi. Lucu banget kalau ingat momen itu. Masak si Budi nangis-nangis. Bilang mamanya kalau dia ditolak. Wak 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 wak. Wak 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 wak. wak. Ya, yang namanya cewek, kalau sudah ngerumpi, pasti nggak kenal waktu dan tempat. Dari A sampai Z, mereka ceritakan semua untuk jadi bahan ngerumpi. Tak sadar, waktu sudah mendekati maghrib, yaitu sekitar jam 17:45. Mereka bergegas pulang setelah mengetahui langit sore sudah mulai gelap. Ngomong-ngomong udah gelap aja nih. Yuk pulang. Nanti kita dicariin orang tua. Gas, pulang kita. Ketika pulang, mereka melewati sebuah kuburan dan jalan yang sepi. Seketika membuat Dian merasa merinding, seakan-akan ada yang mengikuti. Dian pun berbisik dalam hati. Kalau perasaannya tidak enak, dia berencana mengajak temannya bergosip walaupun di atas motor, agar suasana menjadi lebih hangat. Duh,
kok jadi merinding ya? Kok kayak ada apa gitu yang ngikutin? Mending tak ajak aja mereka ngegosip sambil motoran biar suasananya gak serem. Apalagi kasihan Ani cuma motoran sendirian. Takut ada yang bonceng. Tapi saat menengok ke motor temannya yang bernama Ani, Dian terkejut. Karena di motor itu ada sosok penumpang yang tak diundang. Sosok itu adalah sosok hantu bungkus. Woi, kamu kalau nyetir lihat ke depan dong, jangan tolah-toleh. Ntar nabrak gimana? Sorry. Terlihat dengan jelas sosok Mas Ocong di hadapan Dian dengan tubuh berbalut kain putih dan muka full hitam dibonceng oleh temannya. Ana dan Ani tidak menyadari kehadiran sosok pocong itu dan Dian pun menahan diri untuk tidak berteriak agar konsentrasi temannya yang sedang berkendara tidak terganggu. Tak lama sosok pocong itu menghilang dan barulah ketika sampai rumah Dian menceritakan apa yang dia lihat saat perjalanan pulang. Kayaknya kita harus segera mandi deh. Soalnya tadi ada penumpang putih hitam ngikut di motornya Ani. Penumpang putih hitam apaan sih? Yang jelas dong. Maksudnya itu, aku lihat pocong. Berbungkus putih tapi mukanya hitam rata. Maksudnya itu, aku lihat pocong. Berbungkus putih tapi mukanya hitam rata. Wah, apa? Lah, ngeri sekali. Kudu bersih-bersih kita. Biar sosok itu nggak ngikutin kita sampai rumah. Oke, itulah tadi cerita dari Dian yang berjudul Penumpang Putih Hitam. Dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah agar tahu waktu ketika main atau berpergian. Jangan sampai keasikan nongkrong jadi kebablasan. Usahakan untuk menunda kegiatan ketika mendekati waktu maghrib, terutama di luar rumah. Karena waktu maghrib kita diingatkan untuk sejenak melupakan dunia yang sementara ini. Dan pentingnya untuk baca doa ataupun ucap salam ketika melewati kuburan atau jalanan sepi. Agar kita dihindarkan dari gangguan bangsa jin dalam bentuk apapun. Bagi sobat-sobat yang punya kisah dan pengalaman horor seperti ini, ataupun kisah unik yang pernah dialami, bisa berbagi ke Puengki Animasi ya. Sekian dan terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.